Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 17, Program Studi Logistik Minyak dan Gas, Politeknik Energi dan Mineral Akamigas. Saya Maharani Dwi Kusuma dengan NIM 2541518. Dan saya Gita Irin Lasmi dengan NIM 2544555. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mini project statistika industri pada dengan judul Analisis Faktor Operasional Terhadap Keterlambatan Distribusi pada Sistem Smart Logistik Berbasis IoT tahun 2024. Selanjutnya, untuk yang pertama ada latar belakang. Perkembangan teknologi digital membawa perubahan besar pada sistem logistik modern melalui penerapan smart logistik berbasis Internet of Things atau IoT. Sistem ini memungkinkan monitoring distribusi secara real-time melalui data operasional seperti shipment status, traffic status, dan waiting time. Selanjutnya, Namun, pada kenyataannya, keterlambatan distribusi masih menjadi tantangan utama dalam sistem supply chain modern. Berdasarkan hasil awal pengolahan data, tingkat logistik delay pada dataset mencapai 56,6%. Selain itu, kondisi datar dan heavy traffic juga memiliki frekuensi yang cukup tinggi, sehingga diduga menjadi faktor operasional yang mempengaruhi keterlambatan distribusi. oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor operasional yang mempengaruhi keterlambatan distribusi pada sistem smart logistik berbasis IoT tahun 2024. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini ada tujuan penelitian. Jadi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi operasional sistem smart logistik, mengetahui hubungan faktor operasional terhadap keterlambatan distribusi, mengidentifikasi faktor dominan penyebab delay, serta menganalisis kemampuan metode binary logistic regression dalam memprediksi keterlambatan distribusi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Lalu ada data penelitian. Penelitian ini menggunakan 1.000 data operasional distribusi berbasis IoT yang diperoleh dari Kaggle, yaitu Smart Logistics Supply Chain Dataset tahun 2024. Variabel yang digunakan meliputi inventory level, shipment status, traffic status, waiting time, asset utilization, demand forecast, dan logistic delay. Oke, metode analisis yang digunakan yaitu frekuensi, deskriptif statistik, uji normalitas, korelasi Spearman, binary logistic regression, dan one-way ANOVA. Korelasi Spearman dipilih karena data penelitian tidak berdistribusi normal. Lalu, yang kelima itu ada hasil frekuensis. Berdasarkan hasil frekuensis, kategori delay memiliki presentasi sebesar 35%. Sedangkan pada traffic status, kategori detour memiliki presentasi tertinggi sebesar 34,5%. Selain itu, hasil logistik delay menunjukkan bahwa distribusi mengalami delay sebesar 56,6%. Hal ini menunjukkan bahwa keterlambatan distribusi masih menjadi tantangan utama pada sistem smart logistik di tahun 2024. Tingginya kondisi detour menunjukkan bahwa distribusi sering mengalami hambatan operasional seperti pengalihan jalur dan kemacetan. Kondisi tersebut menyebabkan proses distribusi menjadi kurang efisien dan meningkatkan risiko keterlambatan distribusi. Pada statistik deskriptif, waiting time memiliki rata-rata sebesar 35,6. Hal ini menunjukkan bahwa proses distribusi masih mengalami hambatan operasional yang berpotensi menyebabkan bottleneck distribusi. Lalu selanjutnya ada uji normalitas. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk, seluruh variabel memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data penelitian tidak berdistribusi dengan normal. Oleh karena itu, digunakan metode korelasi Spearman. Hasil korelasi menunjukkan bahwa waiting time memiliki hubungan signifikan terhadap logistik delay, dengan nilai signifikan sebesar 0,047. Oleh karena itu, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi waiting time, maka risiko keterlambatan distribusi juga meningkat. Namun, hubungan antar variabel masih tergolong lemah sehingga keterlambatan distribusi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal dari perusahaan, tetapi juga kondisi operasional di lapangan secara real time. Oke, next. Di sini ada binary logistic regression.
Pada metode binary logistic regression, hasil omnibus test menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,000. Hal ini berarti model regresi signifikan secara statistik. Selain itu, ada nilai Nagle-Kerke R square sebesar 1,000, menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan prediksi yang sangat tinggi terhadap keterlambatan distribusi. Faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan distribusi yaitu shipment status, traffic status, dan waiting time. Hal ini menunjukkan bahwa faktor operasional real-time lebih besar dibandingkan faktor internal seperti inventory level dan demand forecast. Menurut kami, smart logistik modern tidak hanya membutuhkan teknologi IoT, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam merespon kondisi distribusi secara cepat dan adaptif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, ada One Way ANOVA. Berdasarkan hasil One Way ANOVA, diperoleh nilai signifikan sebesar 0,721 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan signifikan waiting time berdasarkan shipment status. Artinya, keterlambatan distribusi tidak hanya dipengaruhi oleh status pengiriman, tetapi juga dipengaruhi kondisi operasional lain seperti lalu lintas dan hambatan distribusi di lapangan. Oke, Selanjutnya, di sini ada yaitu Oke, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat logistik delay pada sistem smart logistik berbasis IoT masih tergolong tinggi. lalu faktor dominan yang mempengaruhi keterlambatan distribusi yaitu ada traffic status, shipment status, dan waiting time. Selain itu, sistem distribusi modern sangat dipengaruhi kondisi operasional real-time dibandingkan faktor perencanaan internal perusahaan. Menurut kami, keberhasilan smart logistik tidak hanya bergantung pada penggunaan teknologi IoT, tetapi juga pada kemampuan perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan secara tepat, adaptif, dan berbasis data real-time. Terakhir, demikian presentasi dari kami mengenai analisis faktor operasional terhadap keterlambatan distribusi pada sistem smart logistik berbasis IoT tahun 2004. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.